Memilih jalan tersulit untuk jadi teladan dan kehormatan. Kunci untuk menemukan kebahagiaan, kedamaian sejati, menjadi teladan dan kehormatan adalah sifat kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap bijak di mana seseorang memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih penting atau benar daripada orang lain. Bunda Teresa pernah berkata, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik, kemurnian, amal baik, dan ketaatan. Kerendahan hati adalah sikap terdamai yang memiliki makna dan dampak yang luar biasa dan bukti nyata kasih kita. Menjadi seorang yang rendah hati adalah pilihan hidup tersulit, tetapi punya makna besar untuk menjadi teladan dan terhormat. Hidup dalam kerendahan hati tentu tidaklah gampang dan mudah. Ada banyak hal yang harus kita korbankan, membuang ego dan kadang sampai melukai hati dan perasaan. Tetapi ironisnya akan menghasilkan yang baik, dapat menerima dan berdamai dengan diri sendiri dan jadi berdampak teladan bagi orang lain. Lingkungan hidup kita di rumah, tetangga, tempat kerja, teman gereja, teman bermain, teman di organisasi, arisan, teman sekolah, sekampung, teman di medsos, tidaklah selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang baik, yang saling peduli dan memahami. Tetapi apapun perbedaan itu adalah sesuatu yang patut disyukuri dan kita terima untuk pembentukan karakter yang lebih dewasa dan jadi teladan. Dengan kerendahan hati kita akan dapat menerima pertentangan dengan gembira, tidak memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain, tidak kepo dan mencampuri urusan orang lain, tidak membanggakan diri sendiri, dapat menerima perasaan tidak diperhatikan, dilupakan, dan dipandang sebelah mata, mengalah terhadap kehendak orang lain, menerima hinaan dan cacian, menerima celaan walaupun saudara tidak pantas untuk menerimanya, bersikap sopan dan peka terhadap orang lain, membuang keinginan untuk dikagumi dan dicintai, mengalah dalam perbedaan pendapat sekalipun saudara yang benar. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati adalah wujud penghormatan kepada Tuhan. Kita semakin menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini sebagai manusia hanyalah tanah dan debu. Tidak ada sedikit pun yang dapat disombongkan karena sehebat, sekaya, sepintar, sekuat apapun kita adalah karunia Tuhan untuk kita pakai kembali kepada kemuliaan Tuhan. Kerendahan hati akan membantu kita untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya kesadaran untuk menghasilkan kerendahan hati adalah dasar dari bangunan spiritual kita. Mari belajar dari kisah seorang raja yang bernama Nebukadnezar.
Sebelum mengenal Allah, dia sangat angkuh, merasa dirinya yang paling benar dan terutama lebih dari apapun juga, sehingga dia direndahkan oleh Tuhan sebegitu rupa dan hidupnya layak seperti binatang. Namun setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengenal pribadi Allah, dia menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apanya yang dapat ditonjolkan di hadapan Allah. Dan mulailah dia hidup dalam kerendahan hati dengan mengakui kebesaran Allah. Daniel 4 ayat 37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Mari kita memiliki kerendahan hati untuk mengalirkan kasih dan kepedulian bagi sesama, tidak hanya dengan berbicara tentang uang, tetapi bisa dengan waktu. Belajar menerima kritik dan saran yang tidak mengenakan. Belajar melayani tanpa mengharapkan pujian dan penghargaan. Belajar membantu sekalipun tidak menerima balasan ucapan terima kasih. Belajar bersabar, mengampuni dan mendoakan yang melukai hati kita. Belajar tidak ingin dihormati dan menjadi terkenal, agar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Belajar lapar hikmat Tuhan. Belajar mendorong keberhasilan orang lain. Tetaplah semangat dalam Tuhan. Jadikan doa yang menjadi napas kehidupan. Baca firman gaya hidup dan mengucap syukur dalam segala hal, moto hidup saudara. God bless us. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini atas segala kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaan hidup yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah kami, kasihani kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami satu detik pun Tuhan. Biarlah Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami. Membentuk kami sedemikian rupa hingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan Engkau saja. Ya Allah kami, mulialah Engkau Tuhan di segenap kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Ajari dan bimbing kami Tuhan. Mampukan kami melewati hari-hari kami Tuhan dengan pertolongan kasih-Mu. Biarlah kami boleh memiliki hati yang kerendahan hati. Kami memiliki hati yang peka. Kami memiliki hati yang tertuju kepada Engkau Tuhan, yang menyenangkan Engkau. Ya Allah Bapa, biarlah Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu, sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang kami dalam letih, yang kami dalam lemah Engkau berikan kekuatan, yang dalam duka Engkau beri penghiburan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati terus keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami. Engkau memberkati masa depan kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Ampuni dosa dan pelanggaran kami yang sering mendukakan hati-Mu, supaya berkat-berkat-Mu terus boleh mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.